Terkubur di Anfield, itulah nasib Barcelona pada leg kedua semifinal Liga Champions 2019. Barcelona memang berhasil melibas Liverpool 3 gol tanpa balas di leg pertama. Namun, modal itu tidak cukup mengantar Barca ke final. Barca babak belur di Anfield bahkan disebut seperti anak-anak yang tertidur setelah pasukan Jurgen Klopp memberondong gawang Ter Stegen 4 kali. Jordi Alba menangis di ruang ganti. Lionel Messi trauma, bahkan mimpi buruk soal tragedi Roma. Apa yang sebenarnya terjadi di Anfield? Inilah cerita di balik laga Liverpool versus Barcelona. Dalam segmen pre-match ini kita akan flashback ke leg pertama yang terjadi di markas Barcelona Stadion Camp Nou. Barcelona asuhan Ernesto Valverde, pelatih ngantuk, berhasil berpesta 3-0 berkat 1 gol Luis Suarez dan brace Lionel Messi. Ada 3 hal menarik dari kemenangan Barca di Camp Nou. Yang pertama adalah selebrasi El Pistolero Luis Suarez. Momen selebrasi itu sangat menarik karena Suarez adalah mantan pemain Liverpool yang pernah membela Panji The Red selama 3,5 tahun. Tapi Suarez seperti tidak peduli. Dia tetap menggigit fans Liverpool dengan melakukan selebrasi usai mencetak gol. Padahal, laga di Camp Nou adalah kesempatan pertama Suarez reuni dengan The Reds. Fakta menarik kedua dari leg pertama di Camp Nou adalah gol free kick Lionel Messi. Messi menciptakan gol indah tendangan bebas melengkung dari jarak sekitar 30 meter. Gol free kick Messi sangat menarik bukan hanya karena laju bola yang berputar ke sudut kanan atas gawang Alisson Becker. Tapi free kick itu juga melahirkan sejarah karena jadi gol ke-600 Messi untuk Barcelona. Coba tebak, Messi butuh berapa lama untuk mencetak 600 gol? 600 laga? 700? 800? Salah coy. Messi hanya butuh 683 pertandingan atau 14 tahun untuk mencetak 600 gol bersama Barca. Ngomongin prestasi Messi tentu nggak afdol kalau kita tidak membandingkan dengan rival abadinya Cristiano Ronaldo. CR7 lebih dulu mencetak 600 gol di level klub. Tapi Bang Do butuh waktu lebih lama untuk mencapai prestasi itu. Cristiano Ronaldo butuh waktu 801 laga untuk mencetak 600 gol bersama 4 tim, Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Fakta menarik terakhir dari pesta Barcelona di Camp Nou adalah komentar para pelatih pasca laga. Dengan keunggulan 3-0, Valverde seharusnya percaya diri dan optimis mampu mengantar Barca ke final. Apalagi format fase gugur Liga Champions saat itu masih menganut aturan gol tandang. Itu artinya Barca masih akan lolos ke final jika kalah 1-2 atau bahkan 1-4 pada leg kedua di Anfield. Tapi Valverde merasa belum aman. Valverde bahkan tampak seperti ketakutan dan kebingungan. Hal itu tampak saat Valverde menyinggung tragedi Roma saat preskon. Valverde mengatakan, pertandingan masih terbuka dan kami belum lolos. Memang bagus ketika Anda menang dan lawan tidak mencetak gol. Tapi kami menderita di laga ini. Masih ada 90 menit tersisa. Tahun lalu kami sudah unggul 3 gol dan harus tersingkir. Pertandingan belum berakhir. Itulah kata Valverde saat preskon. Barcelona asuhan Valverde memang tersingkir secara tragis pada perempat final UCL 2018. Barca saat itu menang 4-1 di leg pertama. Tapi Barca tetap tersingkir karena kalah agresivitas gol tandang. Barca gugur setelah kalah 0-3 di markas Roma Stadion Olimpico. Sebagai pelatih, Valverde memang harus waspada dan mengingatkan anak asuhnya agar tidak mengulang kesalahan yang sama di Anfield. Tapi aura dan pernyataan Valverde saat preskon usai mengalahkan Liverpool cenderung negatif. Valverde seharusnya tidak perlu mengatakan kami menderita di leg pertama untuk menjaga clean sheet. Pernyataan itu seharusnya diucapkan di belakang layar, tidak di hadapan media. Ucapan Valverde mungkin akan terlihat lebih positif jika dia mengatakan, kami sudah melupakan tragedi Roma. Kami akan berusaha keras agar kejadian di Olimpico tidak terulang di Anfield. Jika dibandingkan, aura Jurgen Klopp tampak lebih positif saat preskon. Klopp mengatakan, kami bermain bagus. Semua pemain tampil dengan sangat berani, penuh semangat, dan tidak pernah menyerah. Tapi pada akhirnya mereka mencetak gol dan kami tidak.
Bagaimanapun saya memikirkan laga ini, itu tidak mengubah apapun. Skor tetap 3-0. Sekarang fokus kami adalah pulang ke hotel, tidur dengan nyenyak, dan pulang bersiap menatap laga selanjutnya. Karena ini sepak bola, kami harus tetap mencoba dan berusaha. Apapun yang terjadi nanti, saya sangat bangga dengan para pemain. Bisa dilihat perbedaannya, Klopp berkali-kali memuji pemainnya meski kalah telak. Klopp tampak lebih cepat move on dan optimis melihat leg kedua. Kenapa pernyataan Valverde dan Klopp menarik untuk dibahas? Itu karena preskon dari pelatih selepas laga sangat penting dan pasti akan digoreng media, apalagi laga ini fase gugur Liga Champions. Pemberitaan media sedikit banyak akan mempengaruhi mental pemain. Jadi, bagaimana pelatih berbicara di depan media secara tidak langsung juga akan menentukan jalannya pertandingan. Dalam segmen ini kita akan mulai dengan starting line up kedua tim. Barca tampil dengan susunan pemain yang sama seperti leg pertama. Valverde menurunkan duo Messi dan Suarez di lini depan. Kemudian, kuartet Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, dan Jordi Alba di lini belakang. Di lini tengah, Barca mengandalkan Coutinho, Rakitic, Sergi Busquets, dan Arturo Vidal. Starting line up Barcelona sangat menarik karena semua pemain termasuk Ter Stegen diistirahatkan total pada laga Liga Spanyol kontra Celta Vigo. Pertandingan lawan Celta Vigo berlangsung 3 hari sebelum leg kedua di Anfield. Valverde punya keistimewaan ini. Valverde bisa melakukan rotasi 100% karena Barca sudah mengunci gelar juara Liga Spanyol. Tapi rotasi Valverde berakhir buruk. Lapis kedua Barca kalah 0-2 dari Celta Vigo. Sama seperti Barca, Liverpool juga bertanding di Liga Inggris melawan Newcastle United 3 hari sebelum leg kedua. Bedanya, mayoritas pemain Liverpool yang jadi saksi kemenangan 3-0 Barca di Camp Nou bermain lagi melawan Newcastle. Klopp tidak bisa melakukan rotasi besar seperti Valverde karena Liverpool masih bersaing dalam perburuan gelar Liga Inggris. Liverpool pada akhirnya berhasil bangkit dari kekalahan 0-3 di Camp Nou dengan mengalahkan Newcastle 3-2. Namun, Klopp mendapat kabar buruk karena Mohamed Salah, sang raja Mesir, mengalami cedera kepala di markas Newcastle. Cedera Mo Salah sebenarnya tidak terlalu buruk. Klopp juga menyatakan bahwa Mo Salah sudah siap dan ngotot ingin bermain melawan Barca. Tapi Mo Salah dan Jurgen Klopp harus gigit jari. Pasalnya, protokol FIFA tidak mengizinkan seorang pemain tampil di laga kompetitif setidaknya 6 hari setelah mengalami cedera kepala. Kehilangan Mo Salah tentu jadi pukulan telak bagi Klopp dan Liverpool. Apalagi Mo Salah saat itu berstatus top skor sementara tim. Kondisi Liverpool makin pincang karena Roberto Firmino juga harus absen melawan Barca akibat cedera otot. Dari segi line up, Barca lebih komplit dari Liverpool. Barca juga unggul dari segi stamina karena starting 11 mereka tidak bermain di akhir pekan. Tapi Liverpool punya Anfield dan dukungan supporter. Liverpool sudah terlihat akan tampil ngotot habis-habisan ketika Mo Salah tiba di Anfield. Mo Salah datang dengan membawa pesan "Never Give Up" yang tertulis di kaosnya. Pesan itu semakin kuat saat puluhan ribu supporter Liverpool menyanyikan anthem "You'll Never Walk Alone". Pertandingan pada akhirnya dimulai. Sesuai prediksi, Anfield sangat berisik dari menit pertama. Dalam sepak bola, tidak ada yang lebih baik dari gol cepat untuk tim yang sedang mengejar defisit gol. Liverpool sukses mendapatkan momentum itu. Tepat pada menit ke-7, Anfield bergemuruh menyambut gol Divock Origi. Gol Origi berawal dari umpan jauh Joel Matip ke sisi kiri pertahanan Barca. Jordi Alba yang berdiri di situ sebenarnya mampu mengantisipasi umpan Joel Matip. Tapi heading dan antisipasi Jordi Alba terlalu lemah, sehingga Sadio Mane yang berdiri di belakangnya sukses mencuri bola. Sadio Mane kemudian mengirim umpan ke Jordan Henderson yang sudah masuk ke kotak penalti. Henderson kemudian melakukan capping 1 kali sebelum akhirnya melepas tembakan kaki kiri mendatar. Tembakan Henderson sebenarnya ditepis oleh Ter Stegen, tapi Origi yang berdiri di tiang jauh sukses memanfaatkan bola liar dengan melepas tembakan kaki kanan mendatar. Skor 1-0 untuk Liverpool. Di tengah gemuruh teriakan supporter Liverpool, Jordi Alba tampak sangat kebingungan. Tidak ada yang menyangka pemain sekaliber Jordi Alba yang punya segudang pengalaman di level klub maupun timnas
bisa melakukan kesalahan fatal di pertandingan penting seperti semifinal UCL. Beruntung bagi Jordi Alba dan Barca, momentum gol cepat Liverpool tidak berlanjut, dan skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Meski Barcelona masih unggul secara agregat, kesalahan di babak pertama tampak sangat mempengaruhi mental Jordi Alba. Hal itu terbukti dalam video dokumenter yang dirilis salah satu sponsor Barca. Dalam video itu, Jordi Alba tampak tertunduk cukup lama, sampai menangis di ruang ganti saat jeda babak pertama. Jordi Alba bahkan harus ditenangkan oleh staf pelatih Barca ketika Valverde memberi instruksi. Ketika Jordi Alba tertunduk, pemain Barca lainnya tampak seperti sudah kelelahan, kehabisan tenaga. Situasi ruang ganti Barca tampak semakin berantakan ketika Messi selaku kapten Barca berbicara. Messi mendadak teringat tragedi Roma saat mencoba menyemangati rekan-rekannya. Messi mengatakan, "Come on guys, kita harus bangkit. Kita harus memulai babak kedua dengan kuat. Ingat, apa yang terjadi di Roma adalah kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan orang lain. Jangan biarkan hal yang sama terjadi lagi. Itu kesalahan kita. Tidak ada yang lain." Itulah pernyataan Messi saat jeda babak pertama di ruang ganti. Ketika skuad Barca tampak sudah kena mental, Liverpool kembali mendapat kabar buruk setelah Andy Robertson mengalami cedera saat jeda babak pertama. Kondisi itu membuat Klopp harus memutar otak. Klopp di luar dugaan memilih memasukkan Gini Wijnaldum dan mengubah posisi James Milner dari awalnya gelandang menjadi bek kiri. Taktik Klopp juga terbilang beresiko karena saat itu James Milner sudah berusia 33 tahun dan harus mengisi posisi bek sayap dan head-to-head dengan Lionel Messi. Tapi ternyata keputusan Klopp membuahkan hasil. 9 menit babak kedua berjalan, Liverpool berhasil mendapatkan momentum lagi setelah Wijnaldum mengoyak jala gawang Barca. Gol kedua Liverpool lagi-lagi berawal dari kesalahan Jordi Alba. Jordi Alba kali ini kehilangan bola dengan sangat mudah saat mencoba melewati Trent Alexander-Arnold. Trent kemudian langsung melepas umpan silang ke kotak penalti setelah melakukan akselerasi. Hasilnya, bang! Wijnaldum yang sudah berlari sejak Jordi Alba kehilangan bola, menyambut umpan Trent dengan tembakan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti. Berbeda dari babak pertama, Barcelona kali ini gagal mematikan momentum gol cepat Liverpool. Barcelona tampak sangat kebingungan dan sering kalah duel. Hanya berjarak 122 detik setelah gol pertama Wijnaldum, Ter Stegen kembali harus memungut bola dari gawangnya. Ter Stegen kali ini hanya bisa terdiam melihat bola sundulan Wijnaldum melayang masuk ke sisi kanan atas gawang. Wijnaldum mencetak gol keduanya memanfaatkan umpan silang Xherdan Shaqiri dari sisi kiri. Ketika Wijnaldum merayakan gol keduanya di depan tribun The Kop, seluruh pemain Barca tampak sangat lesu, tidak ada gairah. Messi hanya melongo ketika berjalan ke tengah lapangan. Suarez juga sudah terlihat sangat frustasi. Di sisi lain, Valverde hanya bisa mengusap muka dan memegang pinggang di pinggir lapangan. Padahal pertandingan masih tersisa lebih dari 30 menit dan Barca seharusnya masih berpeluang mencetak gol tandang. Setelah skor 3-0 dan agregat kembali imbang, Barca mencoba mengendalikan permainan. Di lain sisi, Liverpool mencoba menurunkan tempo permainan dan tampak bermain lebih hati-hati. Intensitas counter press Liverpool yang sangat tinggi sejak babak pertama juga mulai mengendur. Petaka kemudian menghampiri Barca pada menit 79. Apa yang ditakutkan Valverde dan Lionel Messi menjadi kenyataan. Stadion Anfield seperti akan meledak ketika Divock Origi mencetak gol. Proses gol keempat Liverpool seperti menggambarkan bahwa mental Barca sudah hancur. Bagaimana tidak, Barca kebobolan karena kehilangan fokus dan tidak memperhatikan corner kick Liverpool. Gol keempat Liverpool berawal dari lemparan ball boy ke arah Trent Alexander-Arnold. Mendapatkan bola, Trent meletakkan bola tersebut di area corner kick. Trent kemudian berjalan meninggalkan area corner karena Xherdan Shaqiri akan menjadi algojo sepak pojok Liverpool. Pada momen itu, Ter Stegen tampak sibuk mengatur barisan pertahanan Barca. Melihat pemain Barca belum siap, Trent mendadak kembali ke area corner dan langsung melepas umpan silang ke kotak penalti. Umpan itu mengarah ke Origi yang juga sedang berjalan mencari posisi. Beruntung bagi Liverpool karena Origi tetap memperhatikan bola dan berhasil langsung melepas tembakan kaki kanan meski bola memantul. Ter Stegen sebenarnya sudah bereaksi.
Tapi proses gol Divock Origi berjalan terlalu cepat. Para pemain Barca pada akhirnya hanya bisa tertunduk lesu dan bengong menyaksikan pemain Liverpool melakukan selebrasi gol untuk keempat kalinya. Banyak fans Barca mungkin akan bertanya, apakah gol keempat Liverpool sah? Jawabannya adalah sah. Dalam law of the game, pemain tidak perlu menunggu wasit meniup peluit untuk melakukan sepak pojok, asalkan bola sudah diletakkan di garis melengkung sepak pojok dan tidak bergerak. Kemudian bendera corner tidak dipindahkan. Dan terakhir, jarak pemain lawan di area corner sudah sesuai. Kombinasi Trent Alexander-Arnold dan Divock Origi pada akhirnya jadi penentu kemenangan 4-0 Liverpool. Pasukan Jurgen Klopp berhak lolos ke final UCL sementara Barca harus pulang ke Spanyol dengan tangan hampa setelah kalah agregat 3-4. Dari banyak komentar soal pertemuan kedua Liverpool versus Barcelona, ucapan Jose Mourinho bisa dikatakan paling on point. Mourinho menilai Barca seperti anak-anak yang tidak tahu aturan sepak bola. The Special One juga heran melihat tim sebesar Barca bisa babak belur di panggung sebesar semifinal UCL. Berikut komentar Mourinho. Barcelona benar-benar runtuh. Lihat gol keempat. Jika Anda melihat gol itu pada pertandingan U14 atau U15, Anda pasti akan mengatakan, anak-anak tertidur. Anak-anak tidak memiliki mentalitas bermain sepak bola. Anak-anak harus belajar dasar sepak bola. Tapi kita sekarang membicarakan deretan pemain terbaik dunia. Dan kemasukan gol seperti itu benar-benar memperlihatkan situasi pikiran mereka. Barcelona punya beberapa pemain terbaik dunia. Habitat alami mereka adalah bermain di level tertinggi. Habitat alami Barca adalah bermain di laga besar El Clasico lawan Real Madrid, semifinal Liga Champions, atau final UCL setiap musim. Sungguh sulit bagi saya untuk percaya bahwa sebuah tim menang 3-0 di leg pertama dan kalah 0-4 di leg kedua. Sangat sulit menjelaskan hasil ini, kata Jose Mourinho. Bagi Liverpool, comeback melawan Barca sangat bersejarah karena mengantar mereka ke final UCL. Liverpool jadi tim pertama dalam sejarah UCL yang mampu lolos ke final setelah kalah dengan margin 3 gol pada leg pertama semifinal. Cerita comeback Liverpool semakin sempurna karena ditutup dengan gelar juara Liga Champions. Mo Salah dan kawan-kawan jadi juara setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0 di partai puncak. Bagi fans Barca, kekalahan 0-4 dari Liverpool tentu sangat menyakitkan karena mereka harus merasakan penderitaan yang sama 2 musim beruntun. Setelah kalah tragis dari Roma dan Liverpool, Barca seperti kena kutukan di Liga Champions. Blaugrana semakin hancur setelah kalah 2-8 dari Bayern Munchen pada perempat final UCL 2020. Barca kemudian sempat merasakan 2 kali gagal lolos dari fase grup UCL. Yap, itulah cerita di balik laga Liverpool versus Barcelona. Kalau kalian punya saran pertandingan ikonik yang perlu kita bahas, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di laga selanjutnya.